Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya sehat ya. Alhamdulillah, hari ini kita dapat berjumpa lagi melalui video pembelajaran bersama Ustazah. Hari ini kita akan melanjutkan materi tema, yaitu tema 3, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Sebelum kita mulai, kita baca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, langsung ke materi. Tema 3 tentang tugasku sehari-hari. Di sini banyak sekali yang dilakukan Siti ketika melakukan tugasnya sehari-hari. Tugasku sehari-hari. Siti siswa kelas 2. Siti tinggal di kampung. Rumah Siti terletak di antara rumah Adi dan rumah Ayu. Siti siswa yang rajin dan pandai. Siti selalu mengerjakan tugas yang diberikan guru. Di rumah, Siti anak yang berbakti. Siti selalu membantu ayah dan ibu. Siti juga seorang anak yang rajin beribadah. Teman-teman Siti banyak yang berbeda agama. Mereka menjalankan ibadah masing-masing. Di lingkungan rumah, Siti memiliki banyak teman. Mereka sering bermain bersama. Untuk subtema 1, kita akan belajar tentang tugasku sehari-hari di rumah. Di dalam gambar ini ada keluarga Siti sedang mengerjakan tugas masing-masing ketika di rumah. Hari ini adalah hari Minggu. Ayah, ibu, Siti dan Ali merawat kebun di belakang rumah. Ibu memetik sayuran. Ayah mencabut rumput. Siti dan Adi menyiram sayuran. Semua bekerja sama merawat kebun. Hasil panen kebun sayur sebagian dijual. Siti dan Adi selalu membantu ayah dan ibu. Membantu ayah dan ibu adalah tugas Siti ketika di rumah. Mengenal letak rumah. Dalam gambar ini ada sebuah denah rumah Siti. Ada di situ juga rumah Adi dan ada rumah Ayu serta ada musola. Coba kita baca teks di sampingnya. Siti tinggal di Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 25. Di sebelah kanan rumah Siti, coba perhatikan gambarnya. Di sebelah kanan rumah Siti adalah rumah Adi. Ketika kalian melihat gambar, sebelah kanan itu berkebalikan dengan gambar yang kamu lihat sekarang. Kalau di gambar, sebelah kanan rumah Siti itu rumah Ayu. Tetapi untuk yang sebenarnya, sebelah kanan rumah Siti adalah yang berkebalikan dengan yang kamu lihat sekarang. Jadi, kalau kita melihat di gambar, yang sebelah kanan itu adalah yang sebelah kiri yang ada di gambarnya. Jadi, Ustazah ulangi, sebelah kanan rumah Siti yaitu rumah Adi yang ada di sebelah kiri di dalam gambar itu. Kemudian di sebelah kiri rumah Siti,
Di sebelah kiri berarti ketika digambar itu ada di sebelah kanan, yaitu rumah Ayu. Selanjutnya, di depan rumah Siti ada musola. Rumah Siti terletak tidak jauh dari sekolah. Siti berangkat ke sekolah diantar ayah. Terkadang Siti pergi ke sekolah naik angkutan umum. Ongkos angkutan dari rumah ke sekolah Rp1.000. Setelah memperhatikan gambar dan membaca teks yang ada di sampingnya, di sini ada beberapa pertanyaan, kita jawab bersama-sama ya. Siapakah yang tinggal di sebelah kanan rumah Siti? Di sebelah kanan rumah Siti berarti itu ketika digambar adalah yang di sebelah kiri. Siapa tadi yang berada di sebelah kanan rumah Siti? Berarti adalah rumah Adi. Kemudian nomor 2, siapa yang tinggal di sebelah kiri rumah Siti? Kalau pertanyaannya sebelah kiri, ketika digambar kita melihatnya yang sebelah kanan. Siapa yang di sebelah kiri rumah Siti? Yaitu ada rumah Ayu. Selanjutnya, di manakah rumah Siti? Rumah Siti tadi berada di Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 25. Selanjutnya, berapa ongkos angkutan umum dari rumah Siti ke sekolah? Tadi di dalam teks sudah kita baca bersama, ongkos angkutan umumnya Rp1.000. Selanjutnya, ongkos angkutan tadi dari rumah Siti ke sekolah yaitu Rp1.000. Apakah anak-anak sudah paham uang Rp1.000 itu bergambar apa? Pasti anak-anak sudah paham semuanya. Di sini Ustazah akan memberikan gambarnya ya. Pernah kalian melihat uang Rp1.000 yang seperti ini? Pasti ada yang pernah melihat. Kemudian untuk yang uang logam atau uang koin, Rp1.000-nya juga ada. Gambarnya seperti ini. Dan untuk Rp1.000-nya juga ada yang baru. Gambarnya seperti ini, warnanya agak kuning ya. Ketiga ini adalah gambar uang Rp1.000. Selanjutnya, kita akan mengenal pecahan nilai uang. Yang pertama, kita akan mengenal uang logam dulu. Uang logam atau uang koin. Yang pertama, 100. Jadi angkanya ada 2. Kita menyebutnya adalah Rp100. Di dalam tulisan yang berwarna biru, di situ ada Rp 100,00. Di situ berarti di belakang koma ada 2 nol, itu menandakan rupiah. Jadi kita bisa menuliskan Rp 100,00. Kemudian uang logam berikutnya ada 200. Kita membacanya Rp200. Jika dituliskan nominalnya, kalian harus menuliskan dengan 0 di belakang koma tadi harus ditulis ya. Kemudian selanjutnya ada uang Rp500. Selanjutnya ada uang Rp1.000. Kalau 1.000 berarti ada 3 nol, kemudian diberi koma dan ada 02 di belakang.
Selanjutnya, kita akan membandingkan pecahan uang. Ada uang Rp100 dan Rp200. Berarti uang Rp100 lebih kecil dari Rp200. Selanjutnya ada Rp1.000 dan Rp500. Berarti uang Rp1.000 lebih besar daripada Rp500. Coba sekarang kita pahami bersama-sama. Di sini ada koin 100 dan Rp1.000. Koin Rp100 berarti lebih kecil dari Rp1.000. Sampai sini anak-anak paham? Semoga paham semua ya. Selanjutnya, setelah kita membandingkan, kita mengurutkan. Ada 200, 1000, dan 100. Kita urutkan dari yang paling kecil, yaitu Rp100, kemudian Rp200, dan yang terbesar adalah Rp1.000. Kemudian yang terkecil lagi yaitu Rp100, kemudian Rp500, kemudian Rp1.000. Di depan rumah Siti terdapat musola. Di sana terdapat kentongan yang dibunyikan saat waktu sholat tiba. Kita bisa membuat bunyi kentongan bervariasi. Bunyi yang teratur berulang, bunyinya teratur dan berulang disebut irama. Banyak ketukan dalam setiap ruas disebut birama. Kita dapat melihat contohnya seperti dalam gambar. Kalian juga bisa melihat di dalam buku paket tema 3 halaman 10. Di sini ada beberapa irama dapat digabungkan. Yang pertama, ketika kita pakai kayu ya, itu ya. Ada tek-tek tong, kemudian tek tong tek, kemudian ada prok-prok tuk. Jadi menggunakan 2 tepukan dan 1 kita mengetuk meja. Kemudian Siti dan teman-temannya sedang bermain kasti. Halaman di rumah Siti sangat luas. Hampir setiap sore Siti bersama teman-temannya bermain di halaman. Hari ini mereka asik bermain kasti. Dalam permainan kasti terdapat gerakan melempar dan memukul bola. Yang pertama, gerakan melempar. Posisinya seperti itu ya ketika kita melakukan gerakan melempar bola. Dan ada gerakan memukul sambil memegang pemukul bola. Ini adalah gerakan memukul bola dilakukan berpasangan. Selanjutnya, di sini ada denah lagi, ada beberapa rumah. Ada rumah Siti, rumah Ayu, rumah Adi, dan ada musola, toko, serta yang lainnya. Untuk lebih jelasnya, kalian nanti bisa melihat di buku paket tema 3 halaman 14. Permainan kasti sudah selesai. Teman-teman Siti pulang ke rumah masing-masing. Kamu dan teman-teman memiliki letak rumah yang berbeda. Rumah Siti terletak di antara rumah Ayu dan Adi. Ustazah ingatkan kembali, ketika nanti ada pertanyaan, sebelah kanan berarti kita melihat di gambar adalah sebelah kiri. Dan ketika ada pertanyaan sebelah kiri, kita melihat di gambar adalah sebelah kanan. Di dalam buku paket halaman 14 dan 15 ada beberapa pertanyaan. Silahkan dikerjakan, ditulis kembali di buku tulis soalnya,
kemudian dijawab. Kalau sudah selesai, silahkan dikirimkan ke wali kelas masing-masing. Selanjutnya, hari sudah malam. Siti dan Ali belajar bersama. Siti berkumpul bersama keluarga. Siti sering membantu ibu di rumah. Siti juga membantu Ali belajar. Di dalam rumah, semua anggota keluarga memiliki tugas masing-masing. Ibu, tugas ketika di rumah yaitu mempersiapkan masakan. Sedangkan ayah bisa membersihkan kebun. Siti bisa membantu adik belajar. Kalau adik tugasnya bisa membantu ayah membersihkan kebun. Semuanya memiliki tugas masing-masing. Di dalam gambar ini, Siti membantu adiknya belajar. Selanjutnya, tulislah tugas Siti terhadap adik. Jadi di sini tugas Siti terhadap adik. Contoh 1 tadi membantu adik belajar. Dan masih banyak lagi. Coba kalian tuliskan 3 tugas Siti terhadap adik dan 3 tugas Siti terhadap orang tua di rumah. Boleh menyebutkan membantu ibu mencuci piring, membantu ibu memasak, dan lain-lain. Ditulis di buku tulis, kemudian dikirimkan ke wali kelas masing-masing. Alhamdulillah, untuk materi hari ini sudah selesai. Tugasnya tadi ada 2 ya. Yang pertama di halaman 14 dan 15, buku paket tema 3. Dan yang kedua adalah menulis tugas Siti terhadap adik, ditulis 3. Tugas Siti terhadap orang tua juga ditulis 3. Semoga materi yang Ustazah berikan anak-anak bisa paham semuanya, dan untuk tugas segera dikerjakan dan dikirimkan ke wali kelas masing-masing. Terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.